Jadi satu puisi yang dimana kalimat pertamanya katanya aku ibarat kain pel yang lusuh. I know. Dan itu real, ada yang bilang aku tuh kain pel yang lusuh. Oh my God. Karena kayak mungkin bercanda, Mhm. tapi konteksnya tuh aku lagi capek kerja. Kayak sekarang kita banyak label ya, banyak label Betul, banget. betul. Toxic, red flag, pick me, apa banyak banget label-label yang dilempar ke orang tanpa mungkin Dengan orang tahu. mudahnya gitu ya. Iya, dengan mudahnya tanpa mungkin orang tahu definisi label tersebut apa. Ada cerita para puan. Tapi sebenarnya kalau flashback sedikit, seorang Prilly awal mula mencintai proses menulis puisi itu seperti apa sih Prilly? Dari SMP. Oke. Dari SMP. Jadi aku pas SMP itu tahu gak sih dulu ada aplikasi Tumblr yang blog. Tahu kan? Sekarang udah nggak ada Udah ya. nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Nah dulu aku punya akun itu, tapi nggak pakai nama aku karena aku malu. Oh, oke. Karena kan kayak takut diledekin temen-temen kan gitu kayak. Soalnya kan dulu Tumblr suka di capture terus kayak suka dijadiin status BB. Dulu kan masih BlackBerry. Jadi kayak atau Friendster. Ya, Friendster. Kayaknya agak lama ya generasi kita tuh ya Friendster ya. Nah terus aku nggak pakai nama aku lah gitu. Habis itu aku tulis gitu. Dan waktu SMP kan galaunya juga beda ya. Itu galau anak SMP galauin apa sih gitu. Paling galauin teman atau galauin di rumah misalnya orang tua kerja gitu. Kita kayak sepi nih mama papa mana gitu kan. Diomelin mama papa. Diomelin gitu-gitu. Jadi juga kedewasaan puisinya juga beda banget gitu. Nah aku punya akun itu dari SMP suka nulis. Sampai aku lulus SMA lah masih suka buka tutup akun gitu. Nah terus pas aku berapa tahun setelah aku lulus SMA, bank puisiku kan udah banyak dari dulu yang asal-asal aku tulis gitu kan. Abis itu ketemulah sama penerbit, abis itu kayak kamu nggak mau ngerilis tuh gitu-gitu. Awalnya karena lagi ngobrol-ngobrol aja terus, kamu suka nulis? Nggak mau dirilis buku aja? Enggak, gila malu banget, nggak mau nanti sama orang disambung-sambungin gitu. Dan pada saat itu aku juga lagi di fase yang lagi jalan sama siapa dijodohin itu. Iya benar. Gitu. Lagi jalan sama siapa ada fanbase-nya. Kayak ya Allah ini temen gue kasihan banget tiba-tiba ada fanbase sama aku gitu kan. Kayak lagi ketahuan sama ini semoga jodoh. Pokoknya semua yang lagi jalan sama aku tuh dijodohin sama netizen. Nah aku takut kan gak mau nanti dikirain buat dia lagi. Buat si ini lagi. Iya gitu. gak mau. Gak apa-apa, namanya penulis pasti ada kayak gitu-gitunya. Rilis aja. Ya udah deh akhirnya aku rilis gitu. Tahun berapa pertama kali yang 2016. Itulah dari bank puisi zaman SMP berarti. Iya aku kalau sumpah itu mau dibaca sama Omara tuh kayak sampai kamu baca aku marah ngambek. Soalnya jangan kayak baca ya. Kalau kita baca lagi itu kan 10 tahun lalu ya kayak astagfirullah gue ngerasain apa sih umur segini. Apa sih gitu kan. Dan akhirnya juga bisa flashback, ya ampun dulu tuh masalah itu berat banget buat aku. Sekarang diketawain, ya itulah fase hidup kan gitu. Buat Prilly remaja itu masalah besar. Itu masalah yang kayak sakit hati banget gitu. Ternyata kayak apa sih diketawain gitu ya kalau pas gitu. sudah dibaca ulang gitu ya. Tapi sebenarnya kan kata orang mereka atau yang suka menulis puisi ini tipikal orang yang romantis. Apakah artinya seorang Prilly Lantukonsina ini tuh orangnya romantis? Karena udah nelurin 3 buku puisi lagi sih. Kamu merasa kamu begitu nggak? Parah sih. Aku jijik sendiri kadang. Aku tuh sebenarnya confirm. Aku tapi selalu tergantung melihat pasangannya. Kan kayak aku nggak mungkin kalau orang kayaknya jijik terus aku romantis enggak gitu. Makanya sekarang udah menemukan orang yang tepat, aku bisa mengirimkan semua puisi-puisiku gitu. Aku nulis puisi aku kirim, Awalnya deg-degan juga, aduh kalau sampai ilfeel nggak jadi nih gue nih ditembak gitu kan. Ternyata dia balas sama puisi juga gitu. Jadi kayak yeay, balasan puisi gitu. Jadi sebenarnya confirm ya teman-teman bahwa Prilly adalah orang yang romantis gitu ya. Aku senang merayakan hal-hal kecil dan meromantisasi hidup, itu adalah hobiku. Oke, kalau misalnya dari kamu sendiri ada ini nggak sih kayak sastrawan atau role model yang membantu kamu membentuk bagaimana seorang Prilly dalam menulis puisi?
Langleaf. Langleaf. Aku suka banget baca buku-bukunya Langleaf dan ya gara-gara Langleaf juga jadi belajar kosakata bahasa Inggris baru yang selama kita nggak pernah dengar gitu. Jadi sekalian belajar juga kan kalau baca buku puisi karena banyak banget susunan kata yang kita nggak pernah dengar sehari-hari kalau kita ngomong bahasa Inggris kan. Jadi aku baca Langleaf, terus senengnya aku kalau baca puisi aku kan bisa menerka-nerka ya. Kayak Langleaf lagi ngerasain apa ya di sini. Apalagi Langleaf tuh puisi juga panjang dan kadang puisinya itu juga sebuah cerita gitu. Kayak dia masuk ke dalam kamar, ada kunci, ada apa gitu-gitu kan. Terus kayak ini dia lagi ngerasain apa ya, kayak beneran gak kejadiannya the exact kayak gini atau itu hanya metafora atau ini hanya personifikasi dari apa gitu. Nah itu yang akhirnya ngebuat kita juga jadi kritis dan kalau pas nulis sajak tuh jadi kejadian ini mau aku rangkum ceritanya apa ya gitu. Merangkum datangnya support system ke dalam hidup tuh mau dirangkumnya kayak gimana. Makanya ada di Puisi Kembali Utuh aku merangkum bagaimana support system yang tepat itu datang ke hidupku adalah dia masuk ke dalam ruangan, pas dia masuk dan buka pintu, pintunya berdenyit. Jadi kayak kelihatan banget itu pintu yang udah lama gak dibuka tutup karena selama ini tertutup. Makanya pas dia buka pintunya tuh berdenyit lumayan keras. Terus ada aku di situ lagi duduk meringkuk gitu-gitu. Jadi bener-bener kita bisa merangkum si kejadian itu dengan satu kejadian yang unik dan bisa merepresentasikan satu kejadian gitu, dan itu seru menurut aku. Tadi sempat banget kamu mention kadang ketika menelurkan sebuah puisi takut banget dicocok logikan. Ini jangan-jangan puisinya buat si ini. Ini puisinya jangan-jangan buat si A, si B, si C atau segala. Gimana kamu caranya untuk jaga batasan bahwa ini purely adalah sebuah idea yang datang dari kreativitas saya. Dan bahwa jangan dikaitkan dengan orang lain. Gimana cara kamu membuat batasan itu? Atau kamu sebenarnya ya udah deh gue nulis aja, terserah orang mau merepresentasikan ini seperti apa. Kalau dari kamu seperti apa? Jujur sulit banget sih, karena kan di saat nulis puisi pun kayak kalau misalnya kita mikirin aduh takut disambungin sama ini, itu jadi membatasi kita menulis sajaknya gitu. Karena kan kadang mungkin bukan soal cinta tapi kita nulisnya itu perumpamaannya sebagai cinta gitu. Atau mungkin bukan cuma untuk satu orang, tapi kan kalau puisi katanya pakai mereka kayak nggak enak, pasti kan pakainya kamu gitu. Jadi sebenarnya kamu itu merepresentasikan banyak orang atau banyak kejadian gitu kan. Nah jadi aku nggak mau membatasi penulisan sajaku karena anggapan-anggapan netizen yang aku takutkan gitu, kayak ya udah pokoknya ini anggap aja kayak lagi nulis di buku diary yang bukunya nggak akan aku rilis. Jadi nggak ada rasa takut untuk aku menumpahkan rasaku lewat sajak gitu. Nah triknya adalah di saat mempromosikannya gitu. Di saat mempromosikannya ya pasti narasi-narasi yang dinaikin nggak akan berat ke satu orang atau satu kejadian. Ini memang real adalah fase retak di dalam hidupku, fase aku bangkit lagi dan akhirnya aku kembali utuh gitu. Jadi sebenarnya bahwa kekhawatiran kamu warganet atau penggemarmu akan mencocok logikan ini dengan satu sosok tertentu, udahlah itu akhirnya kamu hempaskan lah kekhawatiran itu ya? Aku hempaskan aja kekhawatiran itu karena mungkin udah biasa ya dari zaman sinetron selalu dicocok logikan gitu ya. Apa yang aku post sampai zaman dulu tuh ya emoji love warna biru aja dimasalahin. Aku padahal gue emoji love warna biru tuh karena bosan pakai yang merah. Tapi abis itu emojinya warna biru berarti buat yang ini gitu. Ampun, ya ampun. Aku sampai kayak ini yang dirasakan Taylor Swift ya. Taylor Swift lebih stres pasti di Hollywood gitu kan. Dia di Amerika gitu. Ini di Indonesia aja stres bener-bener emot aja jadi teka-teki fans gitu. Tapi ya udah biasa kan, udah lebih dari 10 tahun aku menjalani ini gitu. Dan akhirnya udahlah berusaha jujur aja ya. Berusaha dengan jujur semua aja. sajak yang kamu tulis, dengan semua puisi yang akhirnya kamu rilis. Iya. Aku benar-benar nggak mau membatasi. Beberapa penulis mengawali karir mereka lewat puisi dulu. Apakah artinya seorang Prilly nantinya akan menulis novel kah atau apa, seperti apa kalau kamu? Aku tuh udah pernah nyoba nulis novel. Cuma itu proses yang sangat susah buat aku. Karena Tapi udah pernah? Udah pernah. Okay. Tapi susah banget nulisnya karena gimana ya? Aku tuh susah untuk pasti hapus lagi, nggak pedean kalau novel ya. Mungkin karena benar-benar harus detail kejadiannya seperti apa. Sedangkan kalau puisi kan kita bisa menyembunyikan kejadian sebenarnya dengan sajak gitu.
Cuma akankah menulis buku lain selain puisi? Mungkin, kalau aku udah nggak takut. Sebenarnya kenapa puisi tuh karena kita tuh bisa menyembunyikan banyak hal di puisi. Bisa Tidak eksplisit ya untuk iya, menyampaikan nggak sesuatu. eksplisit, bisa menyembunyikan rasa sakit. Ya. Kalau misalnya bukan puisi kan rasa sakitnya dibuka, Ya. luka lamanya dibuka. Apakah aku siap membuka cerita-cerita hidupku yang mungkin sebenarnya menarik kalau ditulis, tapi kan apakah efeknya akan baik gitu? Aku takut gitu, jadi takut banget gitu. Karena sering banget misalnya aku cerita, aku kan nulis terus kirim ke penerbit gitu ya. Terus kadang aku suka kelepasan curhat gitu. Ini puisinya aku tuh habis gini curhat gitu. Karena ada satu orang yang emang aku percaya, yang dia emang tugasnya untuk ngumpulin puisi aku gitu. Terus dia suka responnya gini, gila ini mah kan orang Bandung, gila ini mah kita rilis aja cerita aslinya gitu. Jangan dong, aku bilang gitu. Seru banget, jadiin film aja gitu kan. Jangan nanti heboh, nanti viral, gak mau, takut gitu. Jadi ya, tapi apakah mungkin terjadi? Ya mungkin aja. Sangat gitu. mungkin, ya. Cuma ntar dulu kalau siap. Kan kalau dulu kan katanya malu ketahuan puisi zaman SMP. Pada akhirnya kan rilis juga. Berarti mari kita beroptimis ria gitu ya. Suatu saat Prilly akan menelurkan buku novel versinya. Jadi sangat optimis kalau aku sih gitu ya. Semoga ya. Mungkin bilangnya fiktif padahal bener. Namanya diganti aja. Benar, bisa jadi seperti itu. Tadi kita kan tadi Prilly menggambarkan ada banyak fase retak yang kamu laluin, dan itu kan seperti sirkular ya. Proses itu berputar terus. Tapi bagaimana sih dalam fase-fase retak yang kamu laluin itu, cara kamu mendapatkan energi yang positif supaya gue tahu gue lagi di fase retak, gue harus ke fase berikutnya luruh dan akhirnya kembali utuh. Apalagi kan sebenarnya banyak profesi yang kamu geluti, aktris, produser dan lain-lain sebagainya, menulis buku dan lain sebagainya. Kalau kamu? Jujur di saat kita di fase retak nggak mungkin langsung mikir strategis, pasti abis ini bangkit dan kembali utuh. Nggak sama sekali sih. Karena pas di fase retak memang yang kita rasain itu kan pasti akan lebih kuat daripada apa yang kita pikirin gitu ya. Apalagi afirmasi-afirmasi positif pasti akan kalah sama rasa sedih yang kita rasain pada saat di fase retak, atau rasa insecure, atau rasa nggak cukup gitu. Jadi pas di fase retak sih jujur banyak banget justru pikiran-pikiran negatif yang kayak, ini kenapa sih kayak gini, ini aku sampai kapan ya kayak gini, terus jadinya bitter sama hidup gitu kan, kayak ya udah emang mungkin gini gitu, jadi bitter gitu. Nah cuma aku selalu berpikir kayak kalau bahagia aja ada waktunya, berarti sedih juga gitu. Kita kan kadang pas bahagia habis itu besok ya udah biasa lagi. Ya sama, sedih juga pasti gitu. Ini adalah proses aku menguatkan diriku, atau proses aku menuju pintu yang lebih baik gitu. Apalagi di fase retak itu kan banyak banget fase-fase melepaskan ya, fase-fase merelakan gitu. Melepaskan orang, melepaskan pekerjaan, melepaskan sesuatu yang udah kita bangun dari nol, terus harus kita lepasin gitu. Itu kan pasti nggak mungkin kita berpikir positif, pasti rasa takutnya lebih kuat gitu. Gimana ya kalau aku nggak berhasil gitu, gimana kalau melepaskan ini salah, gimana kalau aku malah sendirian, gimana kalau ternyata bener aku nggak cukup, gimana kalau ini semua ternyata salah aku. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih mendominasi kepala kita gitu. Cuma ya ketika dijalani, ketika kita akhirnya berani mengambil langkah untuk melepaskan sesuatu yang gak baik buat kita, ternyata fase retak itu juga gak akan lama gitu. Ini mungkin buat yang lagi di fase retak ya, tenang, kalian gak akan di situ selamanya gitu. Apalagi kalau misalnya di fase retak itu banyak yang dikorbankan atau banyak kehilangan. Bisa jadi kehilangan itu adalah pintu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih cocok untuk kita gitu, lebih baik untuk kita. Nah terus di saat fase retak dan melepaskan, itu nggak mungkin langsung kembali utuh, itu ada fase kosong dulu. Fase kosong, fase sepi, fase sendiri. Makanya di luruh banyak banget aku menggunakan kata sepi, menggunakan kata sendiri, menggunakan kata sunyi di fase luruh. Karena memang itu yang aku rasain, sunyi banget, sepi banget, terus kayak kosong gitu, kayak abis pulang kerja sampai rumah terus kayak kok nggak ngerasa mendapatkan apa-apa ya di hari-hariku, kayak jadi robot gitu kan, bangun kerja pulang, tapi nggak ada
nggak ada spark Ya. gitu. Itu yang di fase luruh. Ya itu sebenarnya emang fase aja, dan ternyata fase kosong dan fase sendiri itu yang kita butuhin sebelum kita pengen bangkit dan kembali utuh. Karena ternyata di fase-fase kosong itu aku jadinya banyak berdiskusi sama diriku sendiri. Dan makanya di puisi fase luruh ada kata, ternyata sepi adalah surga yang selama ini kutunggu. Karena mungkin selama ini kita riuh, kita berjalan sama orang yang salah. Di saat orangnya hilang, sepi dulu. Tapi ternyata itu yang kita butuhin. Kesendirian itu yang kita butuhin supaya kita bisa mengobati luka kita sendiri, kuatin diri sendiri, bangun sendiri tanpa harus berharap sama keadaan atau berharap sama orang lain. Nah di saat kita udah firm, oke, lukaku sudah sembuh, udah aku sembuhin. Aku udah, kakiku yang tadi penuh duri, udah aku cabut-cabutin sendiri. Sekarang aku bisa jalan sendiri walaupun pelan. Ketika kita akhirnya ketemu sama support system yang tepat, kita udah siap tanpa membawa luka lama gitu. Tanpa orang tersebut membantu kita ngobatin lukanya. Karena itu bukan tanggung jawab orang lain untuk ngobatin luka kita, tanggung jawab kita sendiri. Makanya pas di kembali utuh, karena aku udah melewati fase yang kosong itu, jadinya lebih siap, kayak aku siap menjadi diriku yang lebih baik gitu. Karena kemarin fase-fase kosongnya itu udah fase waktu aku bersama diriku sendiri. Sekarang aku udah siap untuk menerima orang lain, aku udah siap untuk terjun ke pekerjaan yang lain, aku udah siap untuk ikhlas gitu. Karena kita nggak mungkin bisa siap ikhlas, manusia nggak ada yang siap ikhlas menurut aku ya. Kalaupun ada itu hebat banget, tapi aku rasain ikhlas tuh susah banget. Kayak ikhlas, kenapa gue harus ikhlas gitu, kayak gue nggak pantas diginiin, gue nggak pantas melepaskan, gue nggak bisa ikhlas. Tapi ketika kita udah banyak waktu kosong dan banyak waktu berdiskusi gitu. Fase kosong itu kalau aku menangkapnya adalah jadi waktu jeda kita untuk refleksi terhadap diri sendiri ya. Yes, karena perlu banget kita tuh ternyata waktu jeda. Nggak harus setiap hari kita lari. Kadang kan orang kayak menjalani hidup lari cepat, karena dunia ini memang cepat banget kan berputarnya gitu. Hari-hari tuh kayaknya cepat banget. Tapi nggak setiap saat kita harus lari gitu. Dan buku-buku lain juga, dan di saat fase kosongan kita juga jadi banyak baca buku, banyak nonton sesuatu yang menginspirasi kita gitu. Aku baca buku judulnya The Myth of Sisyphus, itu dari Albert Camus. Kayak di dunia ini kita nggak akan pernah menemukan jawaban yang absolut gitu. Kayak nggak akan, karena sebenarnya kalau kita lihat dari jauh, dunia tuh bener-bener diem, yang bergerak tuh ya kehidupan sehari-hari dan sekitarnya gitu. Kita nggak mungkin mendapatkan jawaban yang absolut. Jadi kita nggak bisa menunggu hidup ini maknanya apa, kita lah yang create makna hidup tuh apa gitu. Ya kayak kita bisa ngebayangin atau harus ngebayangin Sisyphus tuh happy menjalankan kutukan yang dia harus ngedorong batu ke atas bukit dan harus turun lagi, terus didorong lagi batunya, terus turun lagi. Tapi dia tetap menjalani hidup itu. Kenapa dia nggak memilih mati? Ya karena dia menemukan makna di atas penderitaan yang dia jalani. Jadi ya setiap penderitaan atau setiap perasaan itu pasti ada maknanya gitu. Kalau tadi Prilly bilang adalah di fase kembali utuh, itu adalah momentum bahwa kamu menemukan support system yang tepat hingga akhirnya kamu menjadi utuh. Support system versi Prilly yang membawamu dalam fase kembali utuh tuh seperti apa sih? Atau mungkin kalau misalkan kamu bisa mention the person, itu tipikal orang yang seperti apa sih yang membuat Prilly akhirnya oke, gue melewati fase retak, luruh, dan inilah versi gue yang utuh. Sebenarnya support sistemnya pasti banyak. Keluarga, di fase kosong dan akhirnya kembali utuh tuh aku banyak membuka percakapan dengan orang tua yang mungkin selama ini tertutup. Orang tua nggak tahu sedih-sedihnya kita. Di fase kosong tuh jadinya kayak aku mau membuka ruang deh untuk orang tua aku tahu apa yang aku rasain. Jadi banyak banget conversation sama orang tua. Nah akhirnya aku menemukan ternyata orang tua tuh nggak harus ngelihat anaknya happy-happy aja, boleh kok mereka ngelihat kita terpuruk juga gitu. Dan alhamdulillah orang tuaku bisa menerima anaknya terpuruk gitu. Nggak apa-apa, anakku nggak harus cemerlang setiap hari gitu. Jadi orang tuaku ternyata support system yang tepat untuk melihat aku rapuh justru gitu. Terus sahabatku dari SMA pasti yang dia udah melewati fase-fase hidupku, fase retak luruh berulang-ulang gitu ya. Sampai di titik dia tuh kayak capek ngedengerin aku curhat ya. Dia kan temanku, sahabatku dari SMA. Dan di saat fase-fase itu dia itu lagi
fase retak itu dia lagi hamil. Saya bilang, Nyet boleh gak pas gue hamil lu jangan cerita karena gue kontraksi setiap lu cerita. Tunggu gue lahiran ya. Akhirnya aku pendem Jangan tuh. curhat dulu Jangan ya. curhat dulu. Gue lagi setiap lu kontraksi gue kesel, setiap lu cerita gue kesel gue kontraksi. Jadi bisa gak diem. Akhirnya udah tuh dia udah 7 bulan aku tunggu. Oke gue tunggu ya sampai lu lahiran. Pas lahiran cerita nih aku sedih-sedih abisnya. Terus dia telepon, Nyet boleh gak? Ntar dulu deh tunggu gue selesai ASI. Karena setiap lu cerita ASI gue gak keluar gitu. Jadi kayak oke. Nah akhirnya pas anaknya udah gede, Nyet gue cerita rangkuman dari yang dulu dari lu hamil sampai sekarang. Oke gitu. Nah itu sahabatku yang benar-benar selalu ada di setiap fase ya. Sampai aku juga ada di fase dia hamil. Sampai ASI sampai anak udah gede gitu. Jadi kayak oke sekarang gue bisa menerima semua cerita lo gitu. Terus ya yang terakhir adalah Omara, pasanganku gitu. Dia tuh tadi temen dulu, bener-bener temen dulu. Terus 2 tahun kita berteman. Sebenarnya aku kenal dia dari SMP, tapi kan dia SMA sama kuliahnya di Amerika. 7 tahun tuh dia away. Terus pas dia balik lagi, terus ketemu di project film, masih jadi temen dulu. Terus cocok dan akhirnya jadi pasangan. Dan lucunya kita kan nggak sadar kadang kita tuh berperilaku seperti apa di depan teman-teman kita ya. Kadang ya udah gitu. Omara tuh bilang kayak, aku tuh heran ya kayak kamu kan kalau lagi ngumpul sama yang lain atau aku kan merhatiin kalau lagi ngumpul sama yang lain atau kamu lagi sendiri, kamu tuh bener-bener mandiri banget kayak oke, kamu diving ngangkat tabung sendiri apa kayak badan kamu kecil tapi kamu tetep kayak kuat atau apa terus ya udah kamu kemana-mana sendiri. Tapi kenapa sih pas kita lagi ngumpul padahal kita masih temenan loh. Kenapa sih kamu naik tangga aja minta pegangin? Terus aku inget, emang iya ya? Hah? Iya. Aku gak pernah ngelihat sisi maskulin kamu di saat kita lagi sama-sama gitu. Kenapa kamu gitu? Ternyata aku gak sadar ketika aku menemukan sosok laki-laki yang memberikan ruang untuk aku menjadi perempuan. Aku perempuan banget. Gak ada tuh aku tiba-tiba kuat ngangkat galon gitu galon atau gas gitu nggak bisa gitu atau ngangkat tabung diving jadi lebih berat gitu pas ada dia gitu. Ternyata emang tanpa aku sadari aku punya temen yang memberikan ruang itu buat aku. Terus aku ingat-ingat lagi, oh pas premier ya, iya pas premier kamu kayak Omara pegangin dong, kayak kenapa minta pegangin gitu. Atau kayak tiba-tiba aku bisa yang kayak kamu jangan tinggalin aku bentar, aku nggak mau sendiri. Kayak hah sejak kapan dia nggak mau sendiri gitu. Jadi aku sama dia. Terus ternyata pas kita pacaran banyak fans-fans yang mengunggah video itu. Terus kayak ini ya kejadian ini yang aku gak mau ditinggal kamu ya. Maaf ya aku gak sadar, sumpah aku gak sadar. Padahal kita masih temenan gitu. Terus akhirnya pas kita sama-sama pun ya benar dia menjadi ruang aman aku gitu. Untuk aku bisa rapuh, untuk aku bisa lemah, untuk aku bisa males. Kayak aku tuh gak mungkin males gitu. Kalau aku pikir ya kayak aku morning person, kerja terus gak mungkin aku males. Tapi ternyata pas aku sama dia aku pemalas, aku bisa jadi orang pemalas. Bisa gitu. menunjukkan Prilly yang seutuhnya gitu ya? Iya bisa menunjukkan aku yang seutuhnya gitu. Dan karena kita temenan dulu, itu juga aku tulis di fase kembali utuh. Dia kan ngedengerin curhatan aku dulu kan, ngedengerin fase rapuhnya aku seperti apa gitu kan. Cegil ini gimana gitu kan, fase-fase cegil gitu ya, fase-fase cegil dia ada gitu. Terus dia ternyata bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Sampai akhirnya dia ada di puisi pertama di bab kembali utuh itu kejadian itu gitu. Bukannya ngejudge, bukannya dia kayak menghakimi keputusanku, dia malah tetap ngedengerin dan kayak I'm proud of you, kayak kamu bisa melewati fase-fase itu gitu. Nah akhirnya ya udah jadinya bersama deh. Boleh dicek. Boleh dicek. Puisi pertama di bab kembali utuh ya. Iya. Untuk pasangannya. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngomongin seorang Prilly, ada main film tentu saja, jadi produser sudah pernah, nulis buku puisi udah. Di antara banyaknya achievement atau hal yang kamu kerjakan sepanjang hidupmu atau sepanjang karirmu, masih ada mimpi nggak sih yang pengen kamu gapai? Kalau dibilang It could be anything. Iya. Kalau dibilang masih ada, mimpi tuh selalu berubah-ubah kan ya. Dan kadang orang kayak berubah nih mimpinya kemarin ini. Ya karena mimpi emang berkembang juga, tergantung pengalaman dan kemampuan kita kan. Kayak oke, aku bisa ternyata aku mau mimpi yang ini, mau mimpi yang ini yang mungkin kemarin nggak mungkin jadi pengen mimpi yang ini. Kalau misalnya masih
ada apa enggak ya pasti ada ya, dan mimpinya pasti beda-beda tuh di setiap bidang. Kayak mimpi di bisnis pengennya apa, mimpi di film maunya dapet karakter atau bikin film yang kayak gimana gitu, mimpi di kehidupan maunya apa gitu. Dan mimpi atau harapan yang aku pengen di kehidupan overall sih, aku pengen banget bisa menjalani hidup tuh dengan tenang dan dengan nilai-nilai yang aku percaya, bukan nilai-nilai orang lain gitu. Karena selama aku berkarir juga dari kecil ya, dan itu juga masuk ke dalam fase-fase retak. Kita udah biasa disuapin sama harapan orang lain. Apalagi kamu ya. Iya, kayak Iya kan? orang tuh berharap Oh my banyak God, banget ke oh my aku gitu, kayak God. harapan orang tua oke lah, setiap orang tuh punya harapan, tapi harapan fans, harapan netizen, harapan orang yang nonton benar lagi. filmku, harapan orang yang nggak percaya sama aku kalau aku bisa jadi produser, oke harapan gue lo jadi bikin film kayak gini ya. Atau harapan perempuan-perempuan yang melihat aku sebagai inspirasi mereka gitu, oke aku jadiin Prilly inspirasiku, harapan aku dia akan kayak gini-gini. Harus bisa di Iya. begini terus gitu. Aku selalu bilang kayak aku tuh hidup di tengah-tengah ambang harapan orang lain dan juga keraguan orang lain. Karena dari keraguan orang lain ada harapan. Dan aku selalu di tengah-tengah itu gitu. Karena orang ragu sama aku, jadi mereka punya harapan atau punya ekspektasi apa gitu. Dan itu rasanya capek banget. Of course. Capek banget gitu. Jadi aku udah tahu gitu di umur aku yang dewasa, kita akan menjalani hidup yang sangat melelahkan kalau validasi orang lain adalah tujuan kita. Benar. Jadi ya validasi orang lain nggak usah jadi tujuan kita. Itu biarkan menjadi bonus atau burung-burung yang berkicau di saat kita menggapai sesuatu, tapi yang paling penting adalah validasi diri kita sendiri gitu. Kita bangga gak sama apa yang kita lakuin? Kita tenang gak? Kita bahagia gak? Kita menjalani hidup sesuai dengan nilai yang kita percaya gak? Atau nilai orang lain gitu sih. Itu mimpiku dan sedang aku usahakan. Jadi sebenarnya adalah agar Prilly bisa lebih utuh lagi. Lebih utuh lagi. Gitu ya, dengan apapun yang kamu lakukan, kamu lalui dan lain sebagainya. One last question adalah, setiap perempuan tentu saja melalui fase retak, luruh, kembali utuh dan kadang kan yang seperti yang berdasarkan pengalaman adalah fase paling sulitnya adalah di retaknya. Kalau kamu bisa kasih satu pesan ke perempuan-perempuan yang dalam fase retak ini, supaya kalau tadi kata Prilly adalah kasih deadline agar tidak stuck nih di retak terus dan akhirnya luruh dan kembali. Kalau kamu bisa kasih pesan kepada perempuan-perempuan yang dalam fase itu, apa sih? Ini aku alamin banget ya, karena di saat aku di fase retak, aku tuh sering gak suka melihat diri aku di depan kaca. Karena kayak aku jelek, aku gak cukup, aku gak punya nilai gitu-gitu. Ya karena fase-fase retak itu. Jangan sampai kalian mengalami, biar aku saja, makanya aku tulis. Jadi ya semoga kalau kalian mengalami fase retak, jangan sampai keretakan itu mengubah atau menurunkan nilai kalian di mata kalian sendiri gitu. Karena nilai kita sebagai perempuan gak akan turun karena fase retak yang kita alami gitu, atau label-label orang lain yang ditaruh ke kita gitu. Kita tetap punya nilai gitu sebagai perempuan yang utuh dan perempuan yang punya hak sama perempuan-perempuan lainnya gitu. Jadi jangan sampai fase retak ini membuat kita merasa kita nggak bernilai gitu. Itu hanyalah fase yang sebenarnya akan memberikan nilai tambahan buat kita di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai kalian pas di fase retak ngerasa benci sama diri sendiri atau ngerasa nggak cukup, karena kalian cukup gitu. Terima kasih banyak Prilly. Dan tentu saja untuk para penggemar Prilly atau bukan bahkan, kayak wajib banget nih untuk perempuan yang melalui fase retak, luruh dan kembali utuh, supaya kita setiap perempuan bisa utuh dengan value kita masing-masing gitu ya. Dengan cara kita masing-masing Dengan cara juga. kita masing-masing. Dan terima kasih banyak untuk inspirasinya Prilly lewat buku ini. Semoga bisa dinikmati oleh semuanya karena sangat quotable lirik-liriknya, sajak-sajaknya. Jadi mari, terima kasih banyak untuk inspirasinya. Terima kasih udah undang aku ke sini. Yeay.